Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Witanti, NIM 85798556, Prodi PGSD UT daerah Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang sifat cahaya, yaitu kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya. Yang pertama, sebelumnya kita akan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu cermin datar, kemudian lilin, busur, korek api, senter, cermin cembung dan cekung, saya memakai sendok, kemudian penggaris, kertas nanti atau layar untuk tabirnya, dan laser. Percobaan pemantulan cahaya yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, menggunakan celah cahaya sisir, kita lihat senter akan memantulkan cahaya. Terlihat bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul. Cahaya yang datang sama dengan cahaya yang dipantulkan, dan bentuknya sama, sejajar. Selanjutnya kita akan menaruh lilin di depan cermin, di depan cermin datar seperti ini, dan kita akan menggeser-geserkan lilin ini ke kanan dan ke kiri, depan ke belakang seperti itu. Dan kita dapati sifat-sifat cermin, sifat-sifat terhadap bayangannya tersebut adalah maya, kemudian tegak, dan sama besar. Dari sini kita dapati bahwa sifat-sifat cermin datar adalah bayangan yang terjadi sama besar dengan benda, kemudian bayangan yang terjadi sama tegak, dan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Dan membuktikan pada cermin datar sudut datang dan sudut pantulnya sama, kita akan melakukan menggunakan laser ini. Kita cek misalnya dengan sudut 60, maka sudut pantulnya juga 60. Ketika sudut datangnya 40, maka sudut pantulnya juga 40. Demikian juga ketika sudut pantulnya 10, sudut datangnya 10, maka sudut pantulnya juga 10. Ya, yang kedua kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Menyalakanlah lilin, kita sudah menyalakan lilin, kemudian kita akan mengamati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Sebelum ada cermin cembung, belum ada berkas cahaya, kemudian kita dekatkan cermin cembung. Kali ini saya memakai sendok saja seperti ini. Bayangan berkas cahayanya tidak tampak jelas. Hal ini karena cermin cembung ini mempunyai sifat menyebarkan cahaya, tidak tampak belakang cahaya, karena cermin cembung sifatnya menyebarkan pemantulan cahaya seperti itu. Kemudian sifat bayangan yang muncul yang ada yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Namun bayangannya sangat-sangat kurang begitu tampak. Yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, kita nyalakan lilin kembali, kemudian kita amati jalannya berkas cahaya. Nah, pada cermin cekung kali ini saya hanya menggunakan sendok juga, tampak seperti itu. Dan kita akan aturlah jarak benda atau layar atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Nah, kita akan mencari bayangan yang jelas, mencari posisi yang pas agar bayangannya tampak jelas seperti itu. Kita atur posisi lilin maupun posisi cermin. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita akan ukur
jarak antara bayangan dengan lilin, yaitu 10 cm. Kemudian jarak antara lilin dengan cermin yaitu 5 cm. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin atau cermin kita mundurkan seperti ini, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Kita ulangi sekali lagi seperti ini, kemudian kita bergeser menjauh, cerminnya menjauh atau bendanya menjauh, maka akan lama-lama tidak tampak jelas.